Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Jadi pada video kali ini saya akan memperlihatkan tata cara membuat data kontur. Nah, di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuka file vektor dan file raster. Nah, untuk video kali ini saya akan memperlihatkan tutorial atau tata cara untuk membuat data kontur. Seperti itu. Nah, pada video sebelumnya karena kita sudah menginput atau memasukkan data DEM, maka berikutnya yang harus kita lakukan di sini untuk data DEM-nya itu masih ada tanda tanya pada koordinatnya. Ini artinya koordinat sistemnya belum terbaca di map atau di petanya atau di layarnya. Maka yang pertama mungkin kita perlu untuk melakukan reprojeksi koordinat dulu terhadap data DEM-nya sebelum melakukan ekstraksi data kontur. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama adalah membuka menu raster pada menu bar. Kemudian yang berikutnya kita pilih projection. Kemudian kita pilih yang reproject. Nah, untuk input layarnya, kita memasukkan data DEMNAS atau DEM yang belum terbaca koordinat sistemnya. Berikutnya, kita pilih source CRS awalnya. Ini merupakan koordinat awal dari data DEM kita. Karena data DEM ini merupakan data raster, dan data raster biasanya masih menggunakan koordinat geografik. Maka untuk source CRS-nya, kita memilih geografik. Nah, caranya adalah kita pilih icon bola dunia tadi, kemudian kita ganti yang no CRS menjadi predefined CRS. Nah, kemudian biasanya ketika teman-teman masih baru sudah menginstal QGIS, maka pada koordinat sistem reference di sini itu biasanya tidak ada yang muncul atau tidak ada yang tampil. Maka caranya adalah teman-teman silahkan untuk memilih koordinat referensi sistemnya. Kita pilih yang geografik 2 dimensi. Tapi karena ini merupakan data raster, maka kita mencoba untuk memilih geografik 3 dimensi terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita coba scroll sampai dengan ke bawah. Pilih yang 2 dimensi, kemudian kita scroll sampai ke bawah, kita cari yang WGS 84. Kita scroll sampai dapat huruf V, kemudian berikutnya kita cari yang WGS 84, EPSG 4326. Kenapa kita menggunakan project koordinat WGS 84 atau sistem koordinat geografik? Karena untuk sistem koordinat geografik itu masih universal, sehingga masih bisa digunakan atau koordinatnya itu berfungsi atau digunakan oleh satu dunia. Maka dia untuk data raster, karena biasanya data raster itu cakupannya besar, maka kita harus memilih koordinat sistemnya yang WGS 84. Nah, kemudian kita kembalikan. Maka untuk source CRS-nya sudah terbaca EPSG 4326. Nah, yang berikutnya kita mencoba untuk mencari target CRS-nya. Caranya adalah sama tadi, kurang lebih sama. Kita select CRS. Nah, untuk node CRS-nya kita ganti jadi predefined CRS. Kemudian biasanya teman-teman ketika sudah memilih koordinat sistem geografi ke JS84 tadi, maka akan muncul di koordinat reference sistemnya untuk EPSG 4326. Maka kita pilih yang EPSG 4326.
Nah, berikutnya kita mencoba untuk mencari tempat penyimpanannya. Teman-teman yang lain tidak perlu disetting. Ini merupakan settingan defaultnya, jadi tidak perlu diubah. Kita hanya perlu untuk mencari lokasi penyimpanan file kita. Kita klik yang Read Project, kemudian pilih yang titik 3 di sampingnya, kemudian pilih yang Save to File. Kemudian kita mencoba untuk menyimpan data yang nantinya akan kita ubah projectnya. Kita pilih terlebih dahulu tempat penyimpanannya. Kita coba simpan di sini saja. Kita namakan Demnas Geo. Kemudian kita pilih Save. Kemudian kita coba Run. Nah, ini sudah selesai, sudah komplit, maka file Demnas yang sudah ada koordinatnya itu akan muncul pada layar kita. Ini kita close saja. Nah, untuk tanda tanya di sampingnya, untuk koordinatnya sudah tidak ada, artinya untuk koordinat sistemnya sudah terbaca. Maka yang sebelumnya kita hapus saja, karena tidak akan kita gunakan, karena belum terbaca koordinat sistemnya. Kita pakai yang sudah ada koordinat sistemnya, agar nanti di dalam analisis tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, yang berikutnya kita masuk di raster lagi untuk melakukan extraction data kontur. Kemudian kita pilih extraction, kemudian kita pilih yang kontur. Nah, nanti akan muncul menu tab seperti ini. Nah, untuk input layarnya kita pilih yang Demnas Geo tadi. Kemudian band numbernya kita tidak perlu mengubahnya karena cuma ada satu warna. Kemudian untuk intervalnya, interval ini merupakan jarak antar garisnya. Jadi jarak antar garis konturnya nanti berapa. Nah, di sini kita bisa mengatur atau menyesuaikan berdasarkan kebutuhan kita. Tetapi karena untuk pelatihan ini kita mencoba dulu interval kontur 10 meter. Maka untuk intervalnya tidak perlu kita ganti, kita biarkan saja menjadi 10 meter. Kemudian atribut name-nya nanti akan dinamakan elevasi. Nah, berikutnya kita mencoba untuk mencari penyimpanan dari data kontur kita nantinya di mana. Kita pilih kontur, kemudian titik 3, kemudian kita pilih save to file. Nah, ini kita simpan di data vektor, karena nanti hasil ekstraksinya berupa data SAP. Nah, kita simpan di sini, kita beri nama kontur. Untuk tipenya kita pilih SAP file, kemudian kita pilih yang save. Berikutnya, kita coba run. Nah, ini artinya sudah selesai proses dari extraction data kontur kita. Maka kita coba close saja. Nah, nanti untuk tampilan konturnya kurang lebih akan seperti ini bentuknya. Jadi jarak antar garisnya tadi itu adalah 10 meter atau interval konturnya adalah 10 meter. Nah, jika kita ingin mengetahui atau melihat dari peta kita apa namanya? Berapa kontur atau elevasi dari lokasi kita, maka kita akan mencoba untuk mengaktifkan labelnya untuk melihat sebenarnya lokasi kita ini konturnya seperti apa. Nah, yang pertama kita ubah dulu warnanya karena ternyata warnanya sama dengan warna poligon dari lokasi kita. Maka colornya kita coba ganti menjadi warna merah saja. Kita klik OK, kemudian kita play. Nah, kemudian cara untuk mengaktifkan labelsnya, kita klik kanan di kontur, kemudian kita klik properties.
Kemudian kita pilih yang label. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita ganti no labelnya jadi single label. Nah, untuk value-nya kita ganti jadi elevasi karena untuk data konturnya tadi kita namakan jadi elevasi. Nah, berikutnya kita coba apply dan kita coba oke. Nah, mungkin warnanya kita ganti saja jadi warna merah juga biar lebih terlihat. Kemudian kita apply lagi, kemudian kita okekan. Nah, ini akan muncul nilai dari kontur kita. Jadi ini bisa memudahkan untuk melihat sebenarnya lokasi kita ini memiliki kontur atau ketinggian berapa dan seperti apa. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.